Seandainya Indonesia tidak pernah dijajah, seperti apa? Seandainya bangsa Romawi kuno tidak keranjingan rempah-rempah. Seandainya penjelajahan bangsa Eropa untuk menemukan rempah tidak terlalu agresif. Seandainya Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang tidak datang ke Nusantara. Berbagai pengandaian itu mungkin pernah terpikirkan dalam benak kita, mengingat sejarah pernah menuliskan bahwa kawasan Nusantara sangat maju dan berkembang dengan pesat. Tanpa penjajahan, mungkin tidak akan ada yang namanya Indonesia sampai kini. Di mata dunia kala itu, khususnya di mata bangsa Eropa, Nusantara sungguh sangat menggoda untuk dimiliki. Sebut saja komoditas pala yang nilainya dan harganya sampai melebihi emas kala itu. Sumber rempah mahal di Nusantara itu akhirnya terendus oleh bangsa Eropa. Seorang sejarawan yang memahami metode kontrafaktual sejarah, Andi Ahdian, pernah berdiskusi mengenai hal ini. Andi mengatakan bahwa kondisi yang paling mungkin terjadi jika Nusantara tidak pernah dijajah adalah industrialisasi yang lebih maju dari sekarang. Beberapa kawasan pesisir Nusantara dinilai akan maju pesat akibat perdagangannya. Sebelum kapal Portugis sampai di Malaka pada 1511, Nusantara sudah mendominasi sistem perdagangan di Asia dan Eropa. Rempah-rempah merupakan komoditas khas Nusantara yang membuatnya bukan hanya dicari, tetapi juga diincar oleh berbagai bangsa dunia. Sebut saja pala, lada, cengkeh, kayu wangi, juga kapur barus yang disebut sebagai komoditas yang memiliki andil besar dalam sejarah dunia dan bangsa-bangsa. Seorang peneliti sejarah Asia Tenggara, Anthony Reid, dalam bukunya Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia, mencatat bahwa pada abad ke-15 terjadi pemburuan rempah yang agresif ke Nusantara, khususnya ke Kepulauan Timur Nusantara. Padahal sejak 1390, setiap tahunnya cengkeh yang masuk ke Eropa mencapai 6 metrik ton dan buah pala sebanyak 1,5 metrik ton. Satu abad kemudian, jumlahnya melonjak. Pengiriman cengkeh mencapai 52 metrik ton, sedangkan pala mencapai 26 metrik ton. Hingga akhirnya pada abad ke-15, perdagangan internasional itu sudah merambah ke Cina sebagai pasar terbesar selanjutnya. Namun, semenjak jalur utama perdagangan Malaka dikuasai Portugis dan Belanda pertama kali, praktis para pedagang pribumi tidak lagi bisa menjalankan inisiatif perdagangannya sendiri. Seandainya bangsa Eropa tidak pernah datang, Nusantara mungkin akan menjadi wilayah pusat perdagangan rempah dunia. Mengingat segala keberuntungan yang dimiliki Nusantara karena letak geografisnya yang sangat strategis. Hal ini sudah diingatkan sejak lama oleh Presiden RI pertama Soekarno, bahwa kekayaan alam Indonesia di suatu saat nanti akan membuat iri negara lain di dunia. Dan kekayaan sumber alam justru bisa menjadi petaka bagi Indonesia jika kita tidak benar-benar menjaganya. What do you think?